Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa salatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya serta kesehatan yang pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat serta para pengikut yang selalu istiqomah dengan ajaran beliau. Baik, anak-anak sekalian, kita di hari ini akan melanjutkan kembali proses pembelajaran, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk memulai ini, saya minta salah satu untuk membaca doa. Silakan, siapa membaca doa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Oke, terima kasih ya sudah baca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang dibaca bisa kemudian apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya hari ini hadir semua ya. Hadir semuanya berarti kita dalam kondisi sehat ya. Kondisi sehat semuanya. Persiapkan buku, persiapkan pulpen karena kita akan melakukan proses belajar mengajar. Ya, akan proses belajar mengajar. Ya. Ya, sudah rapi semuanya, buku sudah disiapkan. Nah, saya ingin bertanya, kita minggu kemarin pelajaran apa? Al-Quran, ya, Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Iya, rezeki umat Islam. Oke ya. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi Sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Dan sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Fungsi Al-Quran? pedoman hidup. Iya, pedoman hidup. Ya, jadi pedoman hidup ya sebagai sumber ya sebagai pedoman hidup. Ya, tadi kedudukannya sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Oke. Ya, kemudian nah, hari ini ya kita akan mempelajari tentang hadis yang merupakan lanjutan dari yang kemarin. Nah, sekarang hadis. Ya. Ada yang tahu apa itu hadis? Ya. Hadis adalah perkataan Nabi. Iya, hadis adalah perkataan Nabi. Ya. Ada yang tahu lagi? Ya, Kori. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW. Ya, perkataan atau ucapan. Oke ya, berarti pemahaman kalian tentang ini sudah ada ya, sudah ada pemahaman awal tentang apa itu hadis. Nah, nanti kita akan berdalam lagi di pelajaran. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini ya, kita akan mempelajari segala sesuatu tentang hadis. Kita akan mengetahui apa itu hadis, bagaimana kemudian kedudukan hadis dalam sumber hukum Islam, kemudian juga apa fungsi-fungsi hadis, kemudian apa macam-macam hadis. Nah, jadi empat poin itulah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, baik ya. Empat hal tersebut yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Ya, kita akan bagi kelompok. Nanti silakan satu-satu mengambil kartu di sini. Di dalam kartu ini akan bahwa kalian kelompok berapa dan tugas kalian di dalam kelompok itu sebagai apa. Oke, silakan. Dari Dela maju ke depan. Langsung diikuti yang belakangnya. Masuk. Dan halaman. Oke, langsung.
Ya, oke, silakan angkat kartunya. Ya, yang satu, jadi yang 1A, misal 1 berarti kelompok 1A itu sebagai pembeli, A itu sebagai penjual, B penjual, C dan D itu sebagai pembeli. Silakan mengelompok menurut urutan kelompok masing-masing. Ya, silakan dibentuk kelompok masing-masing. Tasawuf. Untuk saling ada pendapat untuk apa? Oke ya, kelompok sudah terbentuk, sudah tersusun rapi. Sekarang ketua kelompoknya mengambil kertas ke saya dan Fidol, ketua kelompoknya. Terima kasih. Oke ya, kertas sudah ada di kalian. Silakan kalian kerjakan, tuangkan apa-apa yang menjadi tugas kalian. Kelompok 1 itu tentang pengertian dan kedudukan hadis. Kelompok 2 tentang fungsi hadis. Kelompok 3 itu tentang macam-macam hadis dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Ya. Jadi kerjakan, tuangkan karya-karya di dalam kertas yang sudah diberikan dan sebelum itu digunakan untuk menulis hasil karya kalian sendiri. Buat sekreatif mungkin, ya, sehingga memandangnya lebih enak, nyaman. Ya. Nah, sebelumnya silakan kalian simak video. Ya, silakan kalian simak video. Ya. Di dalam tablet yang sudah dibagikan. Ya, silakan kalian dan itu nanti menjadi sumber ya belajar sumber dalam kalian mengerjakan. Silakan disimak video tersebut. Ya, video yang kedua. Bagaimana meletakkan tangan mengikat semua masalah? Paksa saya 3 kali. Bagaimana meletakkan tangan mengikat semua masalah? Oke, sudah selesai semuanya? Ya, 1 sudah selesai. 2, 3. Ya, sudah. Silakan tugasnya itu ditempelkan di tempat di dinding ya. Silakan di dinding yang mana ditempelkan. Ya. Ya. Nah, ini. Kalau satu sudah tempel. Tempel di kelompok 3. Nah, tadi sudah di kertas kartu yang dibagikan di awal itu sudah ada bagian masing-masing. Ya, A dan B itu sebagai penjual, C dan D itu sebagai pembeli. Nah, penjual itu nanti yang menjelaskan kepada pembeli apa yang kalian punya. Nah, pembeli itu pergi ke kelompok masing-masing. Nah, 2 orang itu, satu ke kelompok 2, kelompok 1, satu ke kelompok 2, satu ke kelompok
kelompok 3. Begitu juga kelompok 2, satu yang ke kelompok 1, yang satu ke kelompok 3. Begitu juga yang lain kelompok 3, yang satu ke kelompok 1, yang satu ke kelompok 2. Oke, silakan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan fungsi hadis. Fungsi hadis adalah untuk menjelaskan bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Dan fungsi hadis terbagi menjadi 4, yaitu A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilang rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah salat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, memperkuat pernyataan Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan lebih lanjut tentang pemahaman dari saya. Yang akan saya bahas di sini adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Misalnya, dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Misalnya, bagaimana ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan dari istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seseorang perempuan dengan saudara ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang meriwayatkan hadis tentang puasa. Yang meriwayatkan hadis tentang puasa adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, fase selanjutnya, ya. Selanjutnya sudah kembali ke kelompok masing-masing. Yang tadi menjadi pembeli kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan hasil belinya. Apa saja informasi-informasi yang dia dapatkan nanti akan dijelaskan ke kelompok penjual di kelompoknya. Ya, silakan. Ya, menjelaskan. Menjadi ya.
segala aktivitas Rasulullah dari perbuatan atau fi'liyah, kemudian perkataan qauliyah dan ketetapan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi segala aktivitas Rasulullah itu menjadi hadis. Ya, walaupun kemudian para ulama membedakan ada hadis ada sunnah. Kemudian, nah ada disebut di sana ada sanad, ada matan, ada rawi. Nah, seperti yang dijelaskan di kelompok 2 itu, ya, dijelaskan di kelompok 2 itu kan ada di sana sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala. Nah, itu disebut dengan sanad. Nah, sanad itu apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa? Abu Hurairah sahabat. Nah, jadi Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda. Kemudian nanti Abu Hurairah menyampaikan pesannya kepada sahabat yang lain, kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in dan seterusnya. Nah, rangkaian penyampaiannya jadi ini disebut sanad. Ini sanad. Jadi di dalam hadis itu ada tiga. Pertama sanad. Ini sanad. Rentetan informasi menyampaikan dari si A, si B, si C, ini sanad. Bersambung. Maka ketika ada sanad yang tidak bersambung, bisa menjadi hadis tersebut jadi lemah. Nah, banyaknya perawi yang menyampaikan itu juga menunjukkan kualitas. Semakin banyaknya perawi, baik di tingkat sahabat maupun di bawahnya, itu menjadi hadis mutawatir. Nah, ya, kalau tidak mencapai tingkat mutawatir, hanya beberapa orang saja bisa hadis masyhur. Kalau cuma satu orang saja itu menjadi hadis ahad yang dijelaskan kelompok 3. Maka ada ahad nanti dibagi lagi, ada sahih dan lain sebagainya. Nah, matan hadis itu ada isi dari hadis. Apa yang pesan Rasulullah? Pesan Rasulullah itu ada matan. Nah, bagian yang ketiga adalah rawi. Nah, rawi inilah orang perorangan tadi yang menyampaikan hadis. Dan yang terakhir itu kan perawi hadis kayak Bukhari itu masuk satu rawi. Maka disebut terakhir hadis riwayat Muslim. Biasanya itu HR. Rawahul Muslim. Nah, itu kan. Jadi itu perawinya. Ya, ini perencetan itu disebut dengan sanad. Orang perorangan itu disebut dengan perawi. Ya, orang-orang itu perawi. Maka hadis itu terbagi jadi fungsi hadis. Nah, kembali ke fungsi hadis tadi. Ya, fungsi hadis ada 4 tadi kan. Cara menjelaskan ayat Al-Qur'an. Artinya ada ayat-ayat yang bersifat umum dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua itu memperkuat. Jadi ada ini diperkuat lagi oleh hadis. Nah, kemudian yang ketiga itu menerangkan ya maksud dan tujuan ayat. Nah, yang terakhir itu menerangkan hukum baru. Nah, mungkin menerangkan hukum baru artinya sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya kembali kepada cerita emas kemarin. Ya, cerita emas. Gimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran? Bagaimana memecahkan satu masalah dengan Al-Quran? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, ya dengan hadis. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, fungsinya itu yang terakhir menetapkan hukum baru. Nah, di situ ya. Ada beberapa macam hadis di sini yang fungsi hadis di sana. Ya. Oke, itu tadi tentang hadis sebagai sumber hukum Islam. Jadi harus dipahami bagaimana kemudian posisi hadis tersebut. Nah, baik, bagian terakhir ya, masing-masing kelompok menyimpulkan, ya, dari materi yang diberikan di kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 yang menyampaikan kesimpulan. Berdiri. Kesimpulannya yaitu bahwa hadis terdiri dari 2 pengertian, yaitu secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai kedudukan hadis, yaitu sebagai sumber hukum Islam, hadis berada 1 tingkat di bawah Al-Quran. Lanjut, kelompok 2 menyimpulkan.
Kesimpulan dari hadis adalah hadis-hadis itu memperkuat hal-hal yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Karena hadis merupakan perkataan atau ucapan Rasulullah yang fungsinya untuk menjelaskan bayan serta menerangkan hukum. Ya? Oke, lanjut ke kelompok 3, kesimpulannya. Ayo, 4 kelompok 3. Nah, itu kelas ya, itu kelas, itu kelompok. Kesimpulan, macam-macam hadis. Hadis terdiri dari 3, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Oke, ini tadi kesimpulan ya dari masing-masing kelompok ya. Harap diperhatikan semuanya. Dan terakhir saya ingin buat satu soal ya. Satu soal untuk kita jawab bersama. Siapa bisa jawab nanti ya di ini ya. Nah ini ketika kita melakukan jalan-jalan ya, kita jalan-jalan ke kota atau mall, kita ikut sholat ya. Nah di daerah-daerah tertentu itu tata cara orang sholat itu berbeda-beda ya. Dari awal mengangkat takbir seperti video yang pertama jadi itu sudah berbeda-beda. Ada yang di telinga, sejadah telinga, ada di telinga ini apa bahu. Kemudian juga bersedekap, bahkan sampai terakhir itu banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Nah ya. Kemudian kita melihat hal tersebut sebagai hal yang baru ya, melihat tersebut sebagai hal yang baru. Kita pasti bertanya-tanya, apa persoalannya? Nah, persoalannya adalah perbedaan tata cara sholat itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mewajibkan kita sholat, aqimus sholat, ya. Jadi maka tata cara sholat itu dijelaskan dalam hadis, terutama hadis fiqhiyah. Cerita ini menunjukkan fungsi hadis tersebut sebagai apa? Nah, baca. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang menceritakan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun juga bilang rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat. Iya. Jadi kan menjelaskan. Jadi Al-Quran itu umum, dia hanya menjelaskan di Al-Quran itu aqimus sholat, jadi dalam sholat. Tapi bagaimana cara sholat, berapa rakaat sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang ijtihad. Nah, ijtihad. Ya, insyaallah kita akan mempelajari ijtihad. Jadi kita berfokuskan pada 3, pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijtihad. Ya. Nah, ijtihad itu apa? Silakan kalian baca, kalian pelajari, ya. Nanti kita akan coba untuk menggali kembali ijtihad, memahami, ya, dengan menggunakan metode yang berbeda lagi, dengan strategi yang berbeda. Ya, sampai di sini, ya. Prosesnya selanjutnya minta Akil ini untuk membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kursi-kursi dirapikan lagi, ya, tolong dirapikan ke tempat semula.